Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Maharani dari kelas 10 Farmasi 4, absensi 34. Saya akan menceritakan sejarah berdirinya Kerajaan Kediri. Pada tahun 1019 Masehi, Airlangga dinobatkan menjadi Raja Medang Kamulan. Berkat jerih payahnya, Medang Kamulan mencapai kejayaan dan kemakmuran. Menjelang akhir hayatnya, Airlangga memutuskan untuk mundur dari pemerintahan dan menjadi pertapa dengan sebutan Resi Gentayu. Pada tahun 1042 Masehi, Airlangga terpaksa membelah wilayah kerajaannya karena kedua putranya bersaing memperebutkan tahta. Putra yang bernama Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan barat bernama Panjalu yang berpusat di kota baru yaitu Daha. Sedangkan putra yang bernama Mapanjigarasakan mendapatkan kerajaan timur bernama Jenggala yang berpusat di kota lama yaitu Kahuripan. Pada tahun 1052 Masehi terjadi peperangan perebutan kekuasaan di antara keduanya. Pada tahap pertama, Panjigarasakan dapat mengalahkan Samarawijaya, sehingga Panjigarasakan yang berkuasa di Jenggala. Kemudian berkuasalah raja-raja pengganti Panjigarasakan. Kemudian pada tahun 1059 Masehi yang memerintah adalah Samarodsaha. Akan tetapi setelah itu tidak terdengar berita mengenai kerajaan Panjalu dan Jenggala. Baru pada tahun 1104 Masehi tampil kerajaan Panjalu sebagai rajanya yaitu Jayawangsa. Kerajaan tersebut dikenal dengan nama Kerajaan Kediri dengan ibu kotanya di Daha. Pada tahun 1117 Masehi, Bhameswara tampil sebagai Raja Kediri. Dan prasasti yang ditemukan antara lain satu prasasti Patlegan pada tahun 1117 Masehi dan kedua prasasti Panumbangan pada tahun 1120 Masehi. Dan pada tahun 1135 Masehi tampil raja yang sangat terkenal, yakni Raja Jayabaya. Raja tersebut meninggalkan 3 prasasti penting, antara lain yaitu 1. Prasasti Hantang pada tahun 1135 Masehi, yang kedua prasasti Talan pada tahun 1136 Masehi, dan prasasti Desa Jepun pada tahun 1144 Masehi. Pada perkembangan politik saat pemerintahan Jayabaya, kehidupan kerajaan Kediri menjadi makmur, dan pada saat pemerintahan Jayabaya itu berhasil mengalahkan Jenggala. Kemudian perkembangan sosial masyarakat kerajaan Kediri cukup aman dan damai. Hal ini terlihat dari banyak hasil sastra yang dapat di dalam berbagai kitab Cina. Kemudian perkembangan ekonomi kerajaan Kediri bersumber atas usaha perdagangan, peternakan, dan pertanian. Ada beberapa karya sastra yang terkenal di kerajaan Kediri. Yang pertama yaitu Kitab Bharatayuddha. Kitab Bharatayuddha ditulis pada zaman Jayabaya untuk memberi gambaran tentang perang saudara antara Panjalu melawan Jenggala. Yang kedua, Kitab Krisnayana. Kitab Krisnayana ditulis oleh Empu Triguna pada zaman Raja Jayaswara. Isinya tentang perkawinan antara Krisna dan Dewi Rukmini. Yang ketiga, Kitab Semaradana. Kitab tersebut ditulis pada zaman Raja Kameswari. Isinya menceritakan sepasang suami istri yang menggoda Dewa Siwa yang sedang bertapa. Yang keempat, Kitab Lubdaka. Kitab tersebut ditulis oleh Empu Tanakung pada zaman Raja Kameswara. Isinya tentang pemburu bernama Lubdaka.
Dan raja yang terakhir di kerajaan Kediri adalah Kertajaya atau Danda Gendis. Pada masa pemerintahannya, terjadi pertentangan antara raja dan para pendeta. Hal ini dikarenakan Kertajaya berlaku sombong dan berani melanggar adat. Kemudian, para pendeta atau Brahmana mencari perlindungan kepada Ken Arok. Pada tahun 1022 Masehi, Ken Arok dengan dukungan kaum Brahmana menyerang Kediri. Dan kemudian Kediri dapat dikalahkan oleh Ken Arok. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.